Nggak ada terlintas di pikiran gue tuh, gue naik ambulan bawa temen gue, posisi dia jatuh gelinding ke depan. Buru-buru dong nih gue tinggal tuh keril, gue samperin, lu nggak ngapa-ngapa? Nggak ngapa-ngapa, cuma pas dipegang berdarah. Gue udah pasrah tuh di situ karena emang udah nggak ada tenaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indras di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport, menonton, mendengarkan Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada kesempatan kali ini gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini adalah teman gue, sahabat lama gue, yang pasti mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis saat di gunung. Oke, kita langsung aja sapa narasumber gue kali ini. Halo, Bat. Halo, Sehat, Bat? Alhamdulillah sehat. Sibukan lu sekarang ngapain, Bat, nih? Ya ngonten aja sih. Ngonten ya? Oh iya nih, lu juga mempunyai ini ya, channel YouTube, Bat, ya? Iya. Channel YouTube lu apa, Bat? Selatan Jakarta Channel. Selatan Jakarta Channel, yang pastinya mengangkat cerita-cerita horor juga ya? Iya, nggak cuma di pendakian doang sih. Oke, Urban Legend juga? Iya. Nah, buat teman-teman semua mungkin yang tertarik nih sama cerita-cerita mistis pendakian, horor, Urban Legend ya, bisa langsung lo tengok channel dari Selatan Jakarta. Nanti untuk lebih detailnya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan di kali ini, Bat, lo ingin menceritakan pengalaman pendakian lo di mana nih? Di Gunung Gede tahun 2010. 2010. Wah, 2010. Gue masih Masih SMA, cuy. Kelas 1. Kelas 1. Iya. Nah, lo waktu di Gunung Gede ngalamin apa aja tuh, Bat? Ketika gue naik, gue mengevakuasi nih Oke. dua pendaki. Oke. Namun nasnya nih ketika gue turun, gue mengevakuasi salah satu dari temen gue ini yang berakhir meninggal dunia. Anjir, temen lo meninggal dunia, cuy. Iya. Tahun 2010. Iya. Itu brother gue banget sih. Gila nih. Oke, nih gue skip dulu, Bat, ya. Oke. Nanti untuk lebih jelasnya nih teman-teman langsung simaklah video ini sampai habis, karena cerita yang pengen lo angkat ini sebenarnya bukan untuk nakut-nakuti teman-teman semua, Bat, ya. Yang Iya. lebih jelasnya ya. Buat pembelajaran aja. Pembelajaran aja ya. Dan ini cerita yang mungkin sampai saat ini nggak pernah bisa lo lupain lah ya. Iya, pengalaman hidup gue banget sih. Iya. Hingga kira gue sekarang bisa, ya seperti inilah karakter Oke. gue. Nah, buat teman-teman juga, sebelum masuk ke cerita, jangan lupa di subscribe Besok Pagi, like, comment, and share. Nyalain loncengnya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari Besok Pagi. Buat kalian juga yang mempunyai cerita pengalaman pendakian mistis, cerita kalian pengen diangkat di Besok Pagi, lu bisa langsung mengirimkan email di besokpagi@gmail.com atau melalui DM Instagram di besokpagi.adv. Nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, mungkin kita tanpa berlama waktu, dan mungkin teman-teman juga pengen mendengarkan cerita dari lu, Bat, ya. Untuk lebih detailnya, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Itu di bulan November kalau nggak salah. Tepatnya di minggu kedua. Itu waktu itu lagi sekolah aja, lagi ada kelas meeting. Kelas meeting. Iya, jadi gue buat kelas meeting itu gue kagak ngikut, gue akhirnya gue madol. Oh, madol tuh cabut ya? Iya. Cabut sekolah. Nah, gue ini rencana naik gunung berempat. Maksud gue, di situ ada Bowo, Ari, sama Teddy nih. Jadi Teddy ini, yang ini nih mengalami kejadian sampai akhirnya nyawanya dia meninggal. Malamnya itu gue prepare packing segala macam, alat-alat segala macam. Gue berangkat itu pagi dari rumah ke Seskual. Gue naik patas zaman itu ke stasiun Pasar Minggu. Iya. Dari Pasar Minggu tuh gue langsung menuju ke Bogor. Di Bogor itu gue siang sampai akhirnya kan gue ngompreng tuh gue. Ngompreng sampai ya nyampe di base camp Putri itu kalau nggak salah malam ya, jam 11 malam gue. Nyampe di sana gue istirahat dulu, gue kayak singgah di tempat apa sih kalau dibilang situ, dibilang orang tua, ya orang tua gue sendiri jatuhnya gitu. Berarti kata udah kenal jauh lah, luas. Istirahat di sana, nunggu pagi. Gue istirahat, sholat subuh dulu tuh kan pagi. Akhirnya tiba nih jam 7 pagi. Jam 7 pagi itu gue langsung siap-siap tuh segala macam, sarapan dulu, ngopi-ngopi bentar.
Langsung lah nih gue mulai pendakian gue ke pos Simaksi. Di sana di ngurus-ngurus segala macem, udah kelar. Nah di situ tuh pendakian sepi banget, Ndra. 2010 ya. Iya masih nggak kayak sekarang lah. Iya. Masih enak banget dah. Gua berangkat itu dari pos Simaksi jam 10 pagi. Gua berangkat nih berempat nih, bertiga nih sama temen gua. Di perjalanan sih biasa aja tuh, bercanda-bercanda. Nah formasinya gue ini Bowo sama Ari di depan. Jadi gue masih almarhum Teddy ini biasa gue di belakang nih. Emang kalau naik tuh gue biasanya di belakang mulu. Pasukan sapu bersih. Iya. Yang penting nyantai aja udah jalan. Akhirnya berangkat sekitar perjalanan kurang lebih 1,5 jam itu gue nyampe di pos 1. Di pos 1 gue kayak sebentar break buat sebat lah. Ngobrol-ngobrol. Berangkat lagi sekitar berangkat lagi itu gue habis azan Johor. Berangkat di perjalanan tuh kayak biasalah namanya di gunung, kayak hawa-hawa anyep apa segala macam. Cuma ya biasa aja menurut gue kan. Gue lanjutin perjalanan. Nah di pos 2 ini nih gue kayak dibilang apa ya? Jadi tuh kayak di belakang gue nih kayak ada sosok yang ngikutin gue nih. Teddy gue. Ini di belakang gue nih kayak bener-bener ada suara orang jalan nih. Jadi kayak pas gitu Teddy bilang, apaan sih tuh? Kayak ada gerasak-gerusuk, kayak orang ngikutin jalan. Cuma gue bilang udah jalan aja. Kira dirawin lah tuh gue, rame-rame jalan. Sekitar jam 3 itu gue nyampe di pos 2. Di pos 2 gue kayak makan dulu lah ya kan, ngisi perut, bikin mie segala macem. Nah di pos 2 ini gue lagi ngaso nih, posisi gue begini nih, habis makan ngantuk nih kan. Gue begini. Nah di depan kan posisi Bowo, Ari, sini gue sama Teddy nih. Nah pas gue habis begini, gue ngeliat nih sosok pendaki nih. Iya pendaki. Cuma ya kusam lah, gaya-gaya kusam. Maksudnya kusam itu? Ya setelannya ya kumuh gitu, kayak orang-orang gimana ya? Ini berlari di hutan gitu. Nah iya seperti itulah. Gue mau tanya, cuma gue kayak ngantuk-ngantuk gimana gitu kan. Pas gue begini lagi, gue melek, nggak ada. Gue pucet tuh langsung kan. Cuma kayak tadi tahu gue nih kan, lu kenapa Blay? Nggak apa-apa udah. Kira gue udah jalan yuk, nggak beres nih gue bilang. Berangkat lagi lah tuh gue. Berangkat di perjalanan nyampe pos 3 itu sekitar 4:30. Emang gue jalan santai banget tuh. Emang gue ya nikmatin perjalanan gue lah. Nah di situ gue kayak mendengar suara orang minta tolong nih Indra. Dari ya nggak jauh lah, sekitar 100 meteran lah. Gue buru-buru dong nih kan. Nah ternyata di situ ada 4 pendaki. Gue nggak tahu dari mana. Cuma sih kayaknya dari anak kuliahan tuh. Waktu itu ngucap anak kuliahan. Cuma gue nggak ngerti kuliah di mana. Dari 4 ini 2 ngalamin kecelakaan nih. Yang 1 kakinya. Jadi kakinya ini kayak geser begini nih dia. Wah, cengklak ya? Iya, cowok tuh. Yang 1 gejala-gejala hipo. Mau nggak mau kan gue bantu ya di situ ya kan. Gue bantu, ternyata emang dia mau turun nih. Dia turun lewat Putri. Gue bantu gue kayak P3K segala macem lah. Ternyata dia nggak bisa nyanggupin buat turun. Kira mau nggak mau di situ Ari sama Bowo gue suruh turun nih, lenggang buat ngabarin ke pos inian Simaksi, bro. Ngabarin kalau ada yang kecelakaan di situ. Gue di Ari sama si Bowo ini berangkat turun, gue kayak langsung ya pertolongan pertama dah tuh kayak emang di situ perempuannya udah pucet, udah bawaannya mau tidur aja, matanya juga udah merem-melek gitu kayak orang
ya hampir-hampir lewat lah. Kira pertolongan tuh nyampe nunggu yang dari bawah itu sekitar maghrib tuh. Baru pada nyampe tuh, bawa-bawa kayak tanduk segala macam kan. Kira diurus sama mereka, gue kayak izin lagi nih sama mereka, gue duluan ya, karena gue pengen bermalam di Surya Kencana. Kira gue pamitan kan tuh, dia kayak terima kasih banget kalau kata dia begitu kan. Akhirnya gue berangkat tuh, pamitan, abis azan gue berangkat nih, nyampe pos 4 itu sekitar jam 8 malam. Jam 8 malam gue langsung bablas tuh. Gue kagak apa karena gue pengen bermalam di Surya Kencana kan. Iya, itu sepanjang perjalanan tuh kayak dengar suara orang ketawa, suara langkah kaki. Akhirnya tibalah nih gue di pintu mau ke Surken tuh. Oke. Iya. Nyampe situ ya gue kayak nyapa dong ya, kayak assalamualaikum gitu kan. Nah pas banget baru melangkah berapa jarak gitu, itu suara kuda tuh. Dengar suara kuda kalau orang bilang kan kudanya pangeran ya. Iya. Itu gue ngedenger tuh kenceng banget. Cuma ya udah, niat gue di sana cuma buat refresh otak ya kan. Gue nggak ada niat macem-macem buat apa segala macem. Lu hirauin tuh. Gue hirauin, gue jalan. Akhirnya gue gelar tenda itu di sebelah kanan nih. Gelar tenda, bikin makanan segala macam tuh, gue ngobrol. Kira makanan kelar, makanan nih berempat rame-rame kan. Setelah makan biasa namanya pendaki kalau malam kan gabut segala macam, ngobrol-ngobrol, kayak cerita-cerita sharing apa segala macam kan. Nah, Bowo sama si Ari ini mau tidur duluan. Di jam 10 malam tuh. Kira gue di luar berdua doang dah nih, ya kan, sama si Teddy. Gue kayak muter-muter dulu tuh, nikmatin suasana Surya Kencana. Emang di situ posisi cuaca cerah ya, bagus buat gue akuin. Wah, ngobrol-ngobrol sembari jalan-jalan tuh, ngiderin Surya Kencana tuh. Nah di sini almarhum kayak gue nggak ada pikiran kalau dia apa sih, kayak nitip pesan atau gimana, gue nggak ngerti ya. Cuma gue nggak kepikiran kalau dia bakal nantinya umurnya pendek. Jadi dia ngobrol-ngobrol, dia sih alasan sama gue mau pergi jauh karena dia kan sekolahnya putus nih. Dia yang putus sekolah karena dia pengen bekerja bantu ibunya. Jadi si Teddy ini bapaknya udah meninggal dulu, tepat 3 tahun yang lalu. Dia kayak ngobrol-ngobrol kayak, gue mau pergi jauh nih, gue minta sama lu tolong jagain nyokap sama adik gue. Dia bilang gitu. Lu mau kemana? Kagak, gue cuma pengen nyari kerjaan aja di luar kota. Lu tahu kan gue orangnya nggak pernah betah di rumah. Ya gue nggak kepikiran ke apa-apa ya kan, biasa aja, tenang aja, gue jagain. Terus sempet duduk tuh, gue berhenti, duduk sini aja nih, kalau kata dia begitu. Sembari tiduran dah tuh, ngobrol-ngobrol. Nanya planning lu gimana, segala macam, apa ke depannya lu mau jadi apa. Tuh dewasa banget tuh. Tuh bocah namanya tukang bercanda, tukang apa segala macam. Tumben di hari itu dia dewasa banget. Kayak nasehatin gue buat jangan kayak gini, jangan kayak gini, jangan kayak gitu. Kira gue tanya kan, kenapa sih lu? Gue bilang, nggak apa-apa. Ya ada yang aneh aja sama lu, gue bilang gitu. Gue begini kan, lu tau gue. Cuman dewasa banget yang omongan lu. Kagak, kata dia. Lu orang yang gue percaya, makanya gue minta lu jagain nyokap gue sama adik gue. Karena gue mungkin balik nggak tahu kapan, nggak nentu, kata dia. Di situ ngobrol panjang lebar, yang gue inget tuh cuma itu aja pesennya dia terus gitu, jagain emak gue, jagain adik gue. Akhirnya jam 11 tuh kayak udah mulai dingin kan, gue ajakin balik. Pas gue bangun dari rebahan, kayak tangan gue tuh ditahan sama dia gini. Anjir. Iya. Maksudnya apa, Bang? Dia bilang abis megang tangan gue, sini gue dipukul nih. Tep, anak laki ya, kudu jaga omongannya. Maksudnya
Iya, lu udah janji sama gua, lu harus pegang baik-baik janji gua. Janji lu kalau tadi. Tenang aja, lu kenal gua berapa lama sih gua bilang. Nggak mungkin gua ingkar janji. Selagi gua bisa ya pasti gua jaga. Kira dia ngerangkul gua tuh, kenceng banget. Gua bilang apaan sih lu? Kayak homo lu, gua bercandain kayak gitu. Terus dirup kenceng banget tuh kayak sambil bercandain rambut gua dilus-lus. Jalan nih balik ke arah tenda gua. Posisi itu pas gua buka tenda, si Bowo sama si Hari ini lagi pelukan nih. Lagi pelukan. Emang dasarnya gua berdua emang orangnya jahil apa gimana ya? Jadi tuh gua kentutin. Jadi gua buang kentut nih. Cuma tuh tenda gua tutup lagi gitu. Namanya di gunung kan, angin ya kan. Kentut juga gimana gitu baunya. Gua habis kentut gua tutup lagi. Nggak lama dia bangun nih, kayak ngedumel lah. Anjing bau banget kentang kok tadi. Kira gua ketawa-tawa tuh gua bilang. Di situ dia bangun. Gua dijambak-jambak tuh berdua. Emang dasar lu berdua lu. Apa segala macam tukang iseng apa segala macam kata dia. Kira udah tuh bayan tuh ya kan. Udah tidur. Kira gua tidur jam 12 malam. Nah, itu masih tidur ayam tuh, sekitar jam 1:30 atau jam 2 gitu. Si almarhum Teddy ini kayak orang entah dibilang ngigo, dia rep-rep atau gimana gitu. Jadi dia kayak minta tolong gitu. Tolong. Cuma tangannya ngegem-gem. Tolongin gue. Gue sontak doang bangun. Gue bangun, kenapa lu? Dia mulai langsung istighfar tuh dia. Gue tanya kenapa lu? Nggak kayak ada yang mau bawa gue kata dia. Maksudnya, ya kayak ada orang tinggi, berjubah, rambutnya panjang, kayak bawa tongkat. Itu sih yang almarhum bilang ya. Gue bilang lu mimpi dong kali, lu lupa baca doa atau gimana. Kayaknya sih, udah yuk tidur lagi. Kira tidur lagi tuh, bangun-bangun jam 7 tuh. Jam 7 itu Teddy udah bangun dulu nih dia. Emang dia orangnya bangun pagi mulu kan. Gua bangun dia udah nyiapin makanan segala macem lah. Kira gua pada makan, ngerokok, ngopi. Gua rapi-rapiin alat segala macem. Gua packing lagi. Gua berangkat ke puncak itu jam 8:30. Nyampe puncak jam 10 lewat lah. Di situ gua kayak ngobrol-ngobrol dulu. Jadi ada tempat favorit gue lah berempat itu, yang sebelah kanan tuh yang pakai batu-batu gede tuh buat terbahan duduk. Di situ tuh gue ngobrol. Nah jam 11 itu cuaca udah mulai gulem nih, mendung-mendung kabut gimana gitu. Kira gue bilang, ayo turun yuk. Cuaca nggak bersahabat nih, gue bilang. Turun lah tuh gue. Turun. Sebelum nyampe di kandang badak itu udah mulai petir, hujan rintik-rintik, gerimis gitu kan. Nyampe di kandang badak baru dah tuh hujan deres-deresnya. Berarti di pendakian lu itu lintas ya, Bat ya? Iya. Oke. Gue turun ke Cibodas. Di kandang badak itu hujan sederes-deresnya tuh. Jarak pandang juga nggak terlalu kelihatan. Gue sempet berhenti dulu kan tuh di kandang badak ya. Segala macam pakai jas hujan lah apalah. Gua minum air dulu tuh sebentar. Hujan kagak berhenti tuh. Akhirnya gua suruh azan lah nih, karena emang cuaca di situ, iya emang petir nyamber kanan kiri, badai lah ya. Iya, deres banget. Gua sampai mikir kalau gua nenda di sini, cuma gua udah bilangnya sama orang tua gua pulang hari ini. Oke. Akhirnya gue rembukin tuh bertiga gimana nih. Ya udah turun aja. Cuma tunggu sebentar lagi. Mungkin reda. Nggak reda-reda nih, Indra. Kira pas gue ngeliat jam udah jam 2 siang. Jam 2 siang akhirnya gue, yaudahlah ayo kita turun. Gue turun, lanjutin perjalanan itu
ketemu yang apa curug itu tuh. Curug yang sebelum kandang batu. Iya. Oke. Di situ tuh gue kayak sempat berhenti lagi kan karena cuaca bukannya reda malah makin deres nih, Makin parah banget. makin parah. Itu Bowo udah ketakutan, Bowo sama Ari itu udah ketakutan, panik lah dia segala macam. Gimana nih? Apa kita stay di sini dulu? Kalau lu mau stay di sini, mendingan turun dulu, nyari spot yang lebih enakan lah ya kan. Iya. Jadi udah yuk turun. Turun tuh. Nyampe kandang batu. Nyampe kandang batu gua kayak apa ya? Ngelihat sosoknya si Teddy. Maksudnya gimana, Bat? Jadi kan nih gua belakang nih. Teddy ternyata gua suruh lu di depan. Karena dia udah paham banget kan. Gua sama dia ini udah paham banget trek. Gua suruh ke depan. Itu jarak pandang nggak kelihatan banget. Dan terus bedanya lumayan jauh nih gue paling belakang karena beban gue kan juga banyak kan. Gue sempet ngaso dulu kan karena kaki gue kayak kram gitu. Iya. Gue ngaso lagi duduk. Jadi gue ngeliat sosok Teddy nih, Ndra. Cuma dari setelannya segala macam beda. Putih semua. Putih. Cuma mukanya muka Teddy. Gue tahu banget itu Teddy. Yang ciri khasnya rambutnya gondrong segini diurai kan. Sontak kok kaget. Udah, lu siapa gue bang? Gue gituin, lu siapa? Cuma senyum doang. Gue mikirnya, ini jin apa ini nih yang menyerupain temen gue kan. Situ gue sempet baca sholawat dulu kan. Sempet baca sholawat. Alhamdulillahnya Teddy teriak nih dari bawah. Bray buruan, cuaca makin parah kata dia. Langsung gue hirauin dong, wah nih jin nih, pikiran gue begitu kan. Gue jalan tuh nyampe di kandang batu, sempet ngobrol dulu tuh gue, sempet ngopi kayak bikin apa namanya bivak, sempet ngobrol dulu situ gimana mau lanjut perjalanan apa mau stay di sini. Kira juga Teddy bilang udah turun aja yuk, hawa gue gak enak. Itu orang paling selon baru kali itu ngomong hawa gue gak enak. Padahal biasa diketahui kuntilanak apa segala macam. Orangnya santai. Kalau dia bilang kita sama setan juga sereman kita, kalau kata dia. Kita orang begajulan masih kita takut sama setan. Tuh. Berani dia orangnya nantangin emang kalau sama setan. Kita jalan tuh. Nyampe di pos air panas nih. Sampai di pos air panas tuh udah bener-bener gelap ya. Dibilang mau maghrib belum, cuma posisi udah jam 4:30. Cuma udah gelap karena emang cuacanya parah banget kan hari itu. Kira gue lanjut perjalanan nih. Nyampe lah gue di jembatan air panas. Iya. Itu tadi udah mulai petakilan tuh dia. Petakilan kayak bercanda-bercanda. Cuma dia teledor atau gimana. Setelah dia ngelewatin jembatan air panas itu, nggak jauh dari situ, dia kayak dibilang kepleset sih nggak mungkin ya. Bukan nggak mungkin juga sih, karena jalannya dia pelan. Cuma posisi dia jatuh gelinding ke depan. Wah, gila, batu-batuan mulu kan itu. Iya, jatuh. Kira palanya dia nih sebelah kanan. Gue inget banget sebelah kanan nabrak kayak akar gede banget. Pas dia cep, dia langsung begini nih. Cuma masih ketawa. Anjir jatuh gua. Buru-buru dah nih gua buat tinggal tuh keril. Gua samperin lu nggak ngapa-ngapa. Nggak ngapa-ngapa. Cuma pas dipegang berdarah. Berdarah sini nih. Cuma yang anehnya di sini lembek nih. Maksudnya, Bat? Ya kayak kan ini ada tulang ya. Iya. Cuma pas kita pegang emot, lembek. Aduh. Iya. Gue sempat terbahin nih. Nih terbahin di pangkuan gue sini. Lu nggak apa-apa, Ted. Gak cuma pusing banget pala gue nih tiba-tiba. Kayak darah gue ngembang gue kata dia begitu. Kira tuh buru-buru tuh gue bikin bivak tuh. Gue gotong tuh. Teddy. Gue pinggirin.
Mau segala macem gua. Tuh baju gua sampai gua sobek tuh, Dra. Gua buat iket kepalanya dia tuh. Kopi gua enet tuh kopi di kepalanya dia. Cuma pikiran gua kok lembek banget kepala, gua bilang. 20 menit tuh gua ngaso. Mulai dah tuh dia kayak teriak kenceng, sekenceng-kencengnya dia. Sakit waktu dia. Gua sampai merinding sendiri gua dengerin jeritan temen gua sendiri kan. Udah tega ya kan, gimana gitu. Wah, sempet nangis juga dia. Sakit banget. Blay sakit kata dia. Gua nggak kuat nih. Gua panik dah tuh bertiga di situ. Akhirnya karena Bowo sini kan demen buat olahraga ya. Gue suruh dia turun duluan. Cuman dia nggak berani sendiri. Gue bilang ya udah sama Ari berangkat lu ke bawah minta pertolongan pertama. Karena di hati gue nih kayak gimana gitu kayak ada. Gue bukannya nyumpahin temen ya. Jangan sampai. Kekhawatiran gue tuh gue ngeri lewat. Karena mikirnya yang gue pegang itu lembek kepalanya. Akhirnya dia berangkat tuh berdua turun. Carrier satu buat tinggal. Udah biarin carrier tinggalin lu jalan. Lu lari kalau bisa. Gue di situ kayak ngobrol sama Teddy. Udah lu kuat, tahan. Mau nunggu sampai jam berapa kata dia. Yang ada malam. Udah ayo kita cabut. Gue nggak mau lah gue bilang. Kalau lu cabut lu bisa diri nggak? Dia coba maksa diri, jatuh lagi karena pas dia bangun palanya dia nih kayak muter-muter gitu. Kita ya udahlah mau nggak mau, suka nggak suka, gue iket dia, gue bopong, gue bawa depek doang sini isinya makanan cemilan kan, gue bopong tuh dia, ayo kita cabut bareng-bareng turun, naik bareng-bareng, turun bareng-bareng, gue bilang, nggak mungkin gue ninggalin temen gue sendiri, kira gue berangkat tuh turun kan. Gue jalan agak mulai cepet tuh. Di perjalanan kayak tadi tuh pegangan gue kenceng banget nih. Entah dia nahan sakit atau gimana. Pokoknya dia bilang, udah ya lu tinggal gue, kata dia. Udah, lu jangan mikir macem-macem. Lu tahan, setahan-tahan sekuat-kuat lu. Gue pasti bawa lu turun. Gue bilang gitu. Nyampe di Watu Kukus tuh gue sempet ngedrop. Karena emang cuacanya parah, gue juga fisik gue udah kemakan banget tuh kan. Bawa beban depek, bawa almarhum Teddy ini. Gue sempet ngaso dulu kan tuh, ngaso. Kata dia, udah ya, tinggal gue aja nggak apa-apa. Enggak, udah ya kita berangkat turun bareng-bareng. Kira gue paksa jalan nyampe Watu Kukus 1. Di sini sih petakanya nih yang gue pikir ya. Jadi gue turun buru-buru tuh. Ternyata gue salah tapakan. Posisi gue mau jatuh ke belakang nih. Emang gue banting ke badan ke depan dong. Daripada gue jatoin almarhum Teddy ini banding almarhum. Kira gue sontak gue kedepanin. Gue aduk tuh pohon sejadi-jadinya sama muka gue. Abis nih pala gue bocor, sini gue berdarah semua nih. Gue tomprok, gue aduk tuh pakai pala. Plak, jatuh duduk gue berdua. Pas dilihat, almarhum Teddy ngeliat gue, darah semua nih. Udah ngaso dulu kata dia. Ngaso tuh gue kayak gantian tuh jadi gue yang ditekep pakai kopi segala macam, sini gue jidat gue di situ juga pusing buat pala gue, entah karena belum makan atau segala macam. Tadi cuma bilang gue nggak kuat kata dia. Ini mungkin gue bakal ngerepotin lo sampai turun, sampai ke rumah kata dia. Gue bakal ngerepotin lo. Gue minta maaf ya. Dia sempat minta maaf. Udah, jangan mikir macam-macam. Ayo kita berangkat lagi. Berangkat tuh gua, turun lagi tuh buru-buru. Alhamdulillah ada titik cerah nih, Bro. Mulailah gerimis doang nih. Tuh. Enggak kayak sebelum-sebelumnya.
Sampai di yang persimpangan itu apa namanya, penyancangan. Sampai situ udah mulai jam 7:30 malam. 7:30 kira gue tebas terus tuh, karena kan gue masih kayak trauma ya kalau lewat Telaga Biru tuh kalau Iya. malam. Gokil sih itu. Iya, di situ ya nggak tahu hawanya gimana, anyep banget dah. Gue buru-buru tuh dari pos pemancangan, nyampe di apa, batan kayu yang itu. Iya. Tuh udah tepar berdua. Gue gelepak pintu, turun dulu, ngaso. Udah gelepak gue berdua dia. Gue mikir kalau emang lewat dua-duanya. Iya. Kalau emang masih diselamatin, tolong permudah jalannya. Gue udah pasrah tuh di situ karena emang udah nggak ada tenaga gue. Gue ngaso di situ selama tuh sejam, rebahan aja udah kayak orang gila. Kira nggak lama tuh kayak denger orang kayak ngobrol tuh sembari jalan. Alhamdulillah di situ si Bowo sama Ari bawa ini ya, Tim rescue. iya. Kira gue dikasih pertolongan pertama, gue bilang udah bawa aja Teddy turun. Gue nggak ngapa-ngapa. Tolong bawa Teddy. Kira dibawa tuh, gue kayak dirangkul gitu kan sama Ari sama Bowo. Ayo kita jalan santai. Gue bilang udah. Bowo gue suruh turun langsung ngikutin. Jadi gue minta nyampe di bawah langsung bawa ke rumah sakit. Biarin gue sama si Ari jalannya agak lama. Oh ya udah kalau maunya begitu. Karena mereka jalan tuh cepet. Gue jalan santai. Nah si Ari ini kayak udah ada punya feeling dia. Iya. Apa mungkin Teddy bakal lewat Blay kalau tadi gitu. Jangan mikir yang aneh-aneh. Kita nggak tahu umur. Insya Allah dia nggak ngapa-ngapa, gue bilang. Cuma di perjalanan gue turun itu, gue keluar mata sendiri, gue akuin, gue nangis. Gue kayak di hati gue kayak, gue bakal kehilangan temen gue. Itu udah ada tanda tanya di hati gue, karena ya emang yang ngurusin gue kan nangis tuh gue. Ditanya sama dia, lu ngapa nangis? Kagak, gue capek, gue bilang. Ayo kita buru-buru aja. Akhirnya gue dikasih coklat tuh sama Ari, doping dulu. Doping, sebentar ngaso ngerokok. Turun tuh gue lari. Itu bener-bener gue lari tuh, gue gak berhenti-berhenti. Nyampe di Telaga Biru itu udah malam jam 10. Enggak 10 sih, jam 9-an lewat lah, setengah 10. Gue gak ngaso, langsung bablas aja tuh terus. Nyampe lah nih di bawah gue, si Maksi. Di situ gue tanya, teman saya gimana? Temennya udah dibawa ke rumah sakit kata dia. Dikasih pak, karena di situ keadaannya darurat. Oh ya udah, gue kayak langsung kamu nggak kenapa-kenapa. Alhamdulillah kagak kenapa-napa, cuma bocor doang. Ini mas ini darah mulu nih mas ini, dari mulut keluar, dari hidung keluar. Kira diobatin sama dia, ditanya kronologinya kayak apa. Kira gue jelasin secara detail tuh. Kira si Ari ini nelpon orang tuanya, karena kan kebetulan dia ini orang yang rezekinya dari bertiga ini orang tuanya lebih bagus, lebih cakep. Iya. Jadi Ari di situ minta tolong sama orang tuanya buat ngurus biaya rumah sakitnya si Teddy, karena kebetulan juga duit kita ngepres tuh, namanya kita jalan ya dari ngompreng modal nekat. Iya. Kira gue nyusul lu dianterin sama orang-orang situ ke rumah sakit yang tempat Teddy dibawa. Di situ tuh Teddy kayak kejang-kejang. Padahal diikat. Dia posisi Tangannya diikat gitu. Diikat tangan kanan kiri kaki diikat. Dia nggak sadar. Udah nggak sadar itu. Cuma kayak orang gimana sih kejang-kejang. Iya. Akhirnya dokter menyarankan dia buat apa namanya kalau di cek kepala ronsen. Cuma di situ posisi rumah sakitnya nggak lengkap alat-alatnya.
gue nggak bisa nyebutin rumah sakitnya. Iya. Kira ditelepon si hari ini nelpon lagi orang tuanya. Kata orang tuanya, udah bawa pulang aja ke Jakarta, taruh di rumah sakit yang emang fasilitasnya memadai. Urusan biaya gimana? Ntar ayah yang tanggung. Akhirnya dikasih lah tuh, ayahnya bicara sama pihak rumah sakit, nunggu setengah jam itu akhirnya mulai itu tuh gue berangkat pakai ambulan tuh. Berempat lo di ambulan. Di ambulan. Cuma sebelum gue berangkat gue minta sama pihak di Cibodas ini buat jangan terlalu di Expose. Oke. Karena ini cerobohan. Kira berangkat tuh jam 12 malam gue berangkat pakai ambulan. Nggak ada terlintas di pikiran gue tuh gue naik ambulan bawa temen gue. Itu di dalam mobil itu kan posisi Bowo di depan nih. Ini Teddy, Bowo di depan sini, di palanya. Gue di sini nih, pinggir gitu ya. Itu gue ngeliat Teddy gini napasnya, megap lah. Gimana sih? Terus kejang-kejang sendiri. Akhirnya dibius nih, buat nenangin dia. Nyampe di Jakarta itu jam 2:30, akhirnya langsung dibawa ke salah satu rumah sakit. Di sana langsung kayak taruh di IGD lah, langsung segala macam langsung diproses. Subuh gue dapat kabar fisiknya ini membaik, cuma tulang kepalanya ini kayak retak. Jadi ini ya apa sih? Ini dokter. Tengkorak kepalanya. Iya, cuma kita harus nunggu hasil ronsennya ini. Cuma dokternya bilang gitu nih, tengkoraknya dia bermasalah. Gue udah di situ, gue udah lemes gue. Jadi kayak masih bayangan gue tuh Teddy di pangkuan gue nih. Dan akhirnya tiba lah nih yang kagak gue pengen. Jam 8 pagi sebelum mau dioperasikan, itu pagi udah dibilangin kalau Teddy itu harus dioperasi. Sebelum operasi jadwalnya jam 9. Jam 8 ini gue dapat kabar. Enak banget. Gue pada ngaso tuh, lagi pada tiduran. Pihak dokter harus keluar nih dari ruangan. Dokternya bilang kalau Teddy ini menghembuskan napasnya terakhir itu hari, itu jam. Teriak gua sejadi-jadinya di situ. Gua teriak, keluar air mata gua ngocor. Gua nggak pernah kepikiran kalau gua bakal bawa teman gua turun keadaan udah nggak ada nyawanya. Nangis jadi-jadinya gua tuh. Kira gua ngabarin pihak keluarganya nih, ibunya gue samperin ke rumahnya tuh, karena gue nggak mungkin kan telepon, karena juga orang tuanya nggak punya handphone di zaman itu. Gue pulang duluan ngabarin, maknya tuh udah feeling, Teddy mana? Biasanya sama lu aja. Gue diem tuh, gue bingung gue mau nyampein apa gitu ke ibunya. Karena kan dia emang ini namanya laki satu-satunya, adiknya ini kan perempuan, jatuhnya tulang punggung keluarga lah. Ada apa sama Teddy? Cerita aja belak-belakan. Gue jelasin kronologinya, ini begini, Teddy begini, Teddy udah di rumah sakit sekarang. Terus gimana keadaan Teddy? Gue bilang, maaf bu, Teddy nggak tertolong. Teddy meninggal dunia tadi jam 8. Gue nangis tuh, gue nangis. Emaknya langsung jatuh, truk. Innalillahi, anak gue kenapa bisa begini anak gue? Adanya kejar banget tuh adanya. Gue sempet digampar tuh adanya. Lu gimana sih bang? Lu kemana-mana bareng nih berdua. Kenapa bisa nih abang gue kayak gini?
gue nggak mau jelasin dulu kan karena keadaan emang terpukul banget di situ. Akhirnya gue bilang udah ikhlasin dulu ya, kita bahasnya nanti, yang penting nih kita siap-siapin dulu rumah buat nyambut almarhum Teddy. Gue rapihin rumahnya, nggak lama, sekitar sejam nyampe lah nih jenazahnya di rumah, dibopong sama Ari, sama dibantu sama warga setempat sampai dalam rumah. Jatuh gue, tangan gue gemeteran. Jadi kalau sekarang tuh gue kalau ngelihat darah ngocor, tangan gue apa sih kalau dibilang, kalau ilmu kedokteran tuh kayak langsung tremor. Iya, kayak langsung kayak gemeteran sendiri. Di situ gue langsung mimpi apa gue semalam. Padahal abis ketawa-tawa bareng, abis seneng-seneng bareng. Di balik itu semua ada hikmahnya. Gue juga harus ngiklasin kan, mau nggak mau gue harus mengikhlaskan di almarhum Teddy ini. Kira tuh pagi itu langsung proses penguburan cepet tuh di situ, nyolatin segala macem, nguburin. Gue yang sempet ngajanin sih ya, karena gue tadinya encing ya, cuma karena gue minta biar saya aja cing, dia brother saya. Ya udah silakan. Gue ajan tuh, pas gue ajan tuh gue sempet berhenti karena air mata gue ngocor terus. Akhirnya gue naik deh, gantiin aja cing, nggak kuat. Akhirnya digantiin lah nih sama cingnya, rapih dikuburin. Nggak lama itu gue pada beranjak pulang nih ke rumah almarhum. Di situ diobrolin kan gimana kejelasannya, gimana kejadiannya. Nyokapnya sih ya alhamdulillah udah, bukan alhamdulillah juga sih ya, kayak tabah dia ngiklasin. Oh ya udah, emang ajal anakku sampai sini doang, di sini. Gue ikhlas, nggak perlu lu sesalin, buat lu pembelajaran aja. Cuma adanya nih benci buat sama gue, sebenci-bencinya orang benci buat sama gue. Cuma gue kan kayak baru sadar tuh di situ, obrolan yang semalam ternyata itu amanah Teddy buat gue. Mau nggak mau ya gue harus, gue anak laki, gue harus jaga amanahnya beliau nih. Kira ya udah, gue lambat laun gue urusin, kayak gue berdua ini bantu ibunya sama biaya sekolah dia. Ya, akhirnya ya adanya hilang lah perasaan bencinya ke gue. Akhirnya mengikhlaskan setelah ya cukup lama sih, 2 tahun baru benar-benar udah hilang lah bencinya ke gue. Dan akhirnya 2 tahun yang lalu gue jadi walinya dia nikah adanya. Ya mungkin itu aja sih. Gue nggak bisa berkata-kata lagi nih tentang kejadian yang lo alamin di tahun 2010 ya. Iya. Saat mendaki lo di Gunung Gede. Di sini mungkin kita sebelum mengakhiri cerita ya, kita panjatkan doa dulu kali ya buat almarhum Teddy ini. Semoga arwahnya beliau, amal ibadahnya beliau diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa ya, ditempatkan di surga lah ya. Amin. Tapi sebelumnya Teddy ini karena namanya gue samarin, dia dipanggil Teddy doang, cuma nama aslinya gue nggak bisa sebutin. No problem sih Pak. Pokoknya ini kejadian lu ini menurut gue nih gila banget ya. Lu melakukan pendakian bersama temen lu tapi pulang dalam keadaan yang tidak selamat nih. Padahal awalnya gue naik itu nolong orang. Iya. Dan gue turun ternyata bahwa teman gue sendiri yang evakuasi. Gimana ya? Ajal, hari apes, nggak ada di kalender sih Bat ya. Kita nggak ada yang tahu ya. Semua bisa terjadi di kapanpun itu ya. Nah, Bat, sebelum kejadian itu kan gue pengen mengulas kejadian-kejadian ganjil nih ya. Sebelum lo menjelaskan kalau lo memulai mendapatkan firasat yang aneh nih si Teddy ini. Kejadian ganjilnya itu saat pendakian lo melihat hal-hal gaib nih ya kan. Salah satunya pendaki kusam itu. Nah, pendaki kusam itu perawakannya seperti pendaki gitu, Pak. Perawakannya pendaki sendiri
sendiri. Ya posisi kayak berhadapan sama gue nih, dia sama-sama kayak duduk begitu. Cuma posisinya dia kayak agak kumuh, kayak orang udah lama di hutan lah, 2-3 hari gitu, kayak kumuh, kayak ada tanah gitu di muka-mukanya. Hilang habis itu ya lu lihat ya. Pas gue bangun begitu, nggak ada. Anjir, dan kejadian ganjil lagi yang lu alamin tuh nggak cukup sampai di situ ya. Iya. Sampai surken aja lu masih mendengar suara kayak langkah kaki kuda nih. Iya mas, kuda, gimana sih suara kuda tuh? Cuma gue nggak mau ambil pusing ya, karena ya namanya di gunung, bukan kita doang yang tinggal. Bener. Iya. Pasti ada makhluk lain lah ya di luar kita. Cuma ya udahlah, gue bilang, gue nggak ada niatan buat apa-apa, gue cuma buat nge-refresh otak gue, sama buat ya senang-senang sama temen gue. Dan pendakian lu pada saat itu emang buat ngilangin suntuk. Iya, karena di situ ya gue bilang tadi, lagi di sekolah itu ada program class meeting, gue males ya kan, gue nggak suka keramaian, kemudian gue cabut ke gunung gitu. Dan teman lu juga, si Teddy juga menjelaskan sebelum akhirnya dia meninggal dunia ya, dia sempat menjelaskan kalau dia pengen pergi jauh nih karena dia emang putus sekolah kan. Iya, dia apa itu alasan dia buat naik gunung sama lu tuh, Bat? Emang dia kalau kemana-mana sama gue, gue naik gunung sama dia, gue jalan nonton pensi bareng sama dia. Ya begitu, emang gue setiap hari tuh mayoritas sama dia. Sampai akhirnya dia menyampaikan kayak pesan nih sama lo nih, pesannya nih, ini kayak orang mau meninggal. Memang kalau orang meninggal nih ya, yang gue tahu nih ya, berarti kayak 100 hari atau bahkan mendekati ajal dia itu pasti ada keanehan-keanehan yang cuma di hari itu gue nggak mikir macam-macam, nggak berpikiran ke sana. Yang lo mikirnya dia pengen nyari kerja, merantau jauh gitu. Iya, karena emang dia kan orangnya nggak betah di rumah. Dia kadang bisa mental keluar kota. Ya itu dia seniman. Mungkin kalau dia sekarang masih umurnya panjang ya, dia bakal jadi seniman. Dia di umur segitu tuh dia udah bisa ngasih uang dengan cara karyanya dia. Dia kadang juga buat bikin tato. Jadi emang dia bener-bener tangannya itu apik banget kalau buat ngelukis-lukis. Nah, setelah malam nih ya, tiba ya, setelah lu tadi menitipkan pesan sama lu, balik ke tenda, dia kayak ngigo nih, minta tolong. Yang dijelaskan sama dia kan ada sosok rambutnya gondrong gitu, pakai tongkat kan. Iya, jubah hitam. Itu maksudnya dia mau narik si almarhum ini, ngajak atau gimana? Ya kayak diseret. Kalau dia bilang sih, gue kayak diseret. Diseret dibawa nggak tahu kemana. Tapi akhirnya pas gue bangun, dia sadar. Kejadian tadi mau membuskan napas terakhir atau mengalami kecelakaan lah ya. Lu sempat ngelihat sosok Teddy itu di sebelum kandang batu nih. Iya. Pakai baju putih-putih. Itu nyata banget, Bat. Maksudnya putih-putih itu bajunya putih, celananya putih gitu. Apa gimana? Bajunya putih, celananya putih. Cuma di situ yang gue jelas sih mukanya Teddy almarhum. Lu sempat berani buat negor itu makhluk lah, berani juga lu. Ya jatuhnya gue pegang apa sih? Pegang prinsipnya si Teddy. Sampai sekarang, sampai detik ini gue pegang prinsipnya Teddy. Lu jangan takut sama setan. Kelakuan kita kayak setan. Ngapain kita takut sama setan? Iya gitu. Apalagi di zaman sekarang ya. Orang sifatnya udah melebihi setan ya. Nah, itu. Iya. Yang lebih serem. Lebih serem lagi ya. Gila. Sampai akhirnya kecelakaan itu terjadi ya. Iya. Yang lu jelaskan ini si Teddy sempat jatuh dan kepalanya terbentur nih. Iya. Dan mengalami rasa sakit. Wah, ini gue respect banget sama lu, buat lu mengevakuasi temen lu sendiri dari pos air panas sampai bawah itu nggak deket tuh, Bat. Berjam-jam nih. Ngelap. Waktu itu makan tenaga ekstra gila, apalagi ditambah cuaca yang buruk kayak gitu kan. Ya alhamdulillah, nggak tahu kenapa gue kalau ngelihat temen ya, ya kayak gue dapet tenaga lebih gitu. Alhamdulillah Allah kasih gue tenaga lebih. Sedangkan badannya Teddy ya selalu gue segini. Iya. Kan lumayan berat. Sampai akhirnya lu ini kan jatuh
waktu pas turun itu Iya. melukai diri lu sendiri. Iya, ini kenang-kenangannya dari almarhum. Tuh. Itu ya? Iya, sama ini hancur. Aduh, gila, gokil banget. Ya cuman daripada gua nibanin Teddy kan, mendingan gua relain lah badan gua. Nggak apa-apa lah gua cium tuh pohon. Anggap aja gua nyium perempuan walaupun beda rasanya. Iya, lebih sakit lah itu ya. Ya mungkin yang lu cium itu perempuan yang selingkuh kali ya. Iya. Gitu ya. Cuma emang sakit banget. Ah, Gua iya, di situ. benar. Ya sampai sekarang gua kalau ngeliat darah ya sempet, bukan sempet sih, kayak gemeteran sendiri lah. Dan pendakian lu nih menjadikan pengalaman lu, ada rasa trauma gak sih lu, Bat? Awal-awal mungkin gue kayak ngerasa bersalah sih ya. Iya. Gue kayak, wah sempet derawasan lah kalau kata orang Betawi bilang. Gue sempet kayak keinget mulu mukanya almarhum. Dimanapun gue pergi nih, setiap gue biasa kan gue pergi sama dia ke tempat misalkan ke taman nih ketemu sama dia, tuh kebayang dia. Iya. Cuman gue pikir gue nggak boleh berlarut. Gue yang masih dikasih umur panjang, ya gue seenggaknya bisa doain. Gue juga harus kan move on lah ya kan dari kejadian masa lalu, buat pembelajaran hidup gue. Gue masih megang amanah. Kalau gue terus berantakan begini, gimana gue mau jaga amanah gue? Kasarnya begitu. Sampai sekarang lu masih akrab sama keluarganya? Ya alhamdulillah, cuma kan ibunya belum lama ini meninggal. Udah meninggal setahun ya, hampir setahun. Ya, bagusnya sih sedikit tenang gue karena amanahnya almarhum ini tetap gue jaga, dan akhirnya kan udah berkeluarga sekarang ada si adanya ini ya. Gokil lo, gila, cowok banget nih, Bat. Mantap. Nah nih, Bat, aduh gue nggak bisa berkata-kata lagi nih di cerita lu ini. Langsung intinya aja dah, lu punya pesan-pesan gak sih nih buat teman-teman semua nih yang mungkin baru mau naik gunung? Apa pesan-pesannya buat mereka nih mau? Sebelumnya gue izin dulu nih ya, bukan buat mengguru ini, apalagi yang buat di atas kita nih, angkatan-angkatan kita, bukan untuk mengguru atau apa, cuma kalau bisa sebelum ngedaki, apalagi buat pemula ya, pahamin dulu dasar-dasarnya. Bener banget ya, karena naik gunung bukan sekedar ajang olahraga buat happy doang gitu. Resikonya benar-benar besar di situ. Lu harus benar-benar siapin mental lu, fisik lu, ya kompakan lu. Kan sekarang ini akhir-akhir ini banyak buat ya, orang hilang kecelakaan di gunung. Nah, ya dasarnya ya itu. Mungkin karena panik atau gimana, gue nggak ngerti ya. Akhirnya meninggalkan temennya atau nggak, kurang respect lah sama temennya di rombongan ketinggalan atau gimana, ditinggal aja. Ya, itu aja sih, kayak jaga sopan santun di gunung. Karena buat gue di gunung itu kita cuma namu, bukan di rumah sendiri kasarnya. Ada sosok-sosok yang kita nggak tahu ya kan, kita nggak lihat. Mungkin niat kita baik kesana ke gunung, cuma kan kita nggak tahu mereka merasa terusik atau gimana kan gitu. Namanya mungkin sampahnya ya. Wah, penting banget. Kalau kita nggak jaga, kasihan anak cucu kita nanti kalau kita mau ngerasain naik gunung. Itu aja sih, Indra. Oke, hebat. Thank you Bat ya, lo mau berbagi cerita pengalaman lo yang udah bertahun-tahun dan berlalu dan sempat lo trauma juga. Ya, sekarang gue mungkin belum pernah naik gunung ke gede lagi. Sampai sekarang ini? Ya 4 tahun lah gue. Karena emang kaki gue kan waktu itu kecelakaan patah. Jadi gue belum berani lah buat naik gunung. Ada niatan buat naik gunung gede lagi nggak sih lo, buat kayak in memoriam teman lo jatuh di situ? Ada. Gue sih ngucap nanti kalau gue mau merit, gue bakal foto private di Surken. Ya, karena gue bakal buat inget di situ ada momen-momen lo bersama kawan lo itu ya. Iya, Teddy. Gila nih, gue udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi nih di cerita ini. Pokoknya buat teman-teman semua yang mungkin baru pertama kali mau mendaki gunung,
Ini bukan yang tadi lu jelaskan, kita bukan menggurui Bat ya. Iya. Kita hanya cuman berbagi pengalaman di cerita lu ini, dan semoga kalian juga bisa mengambil sisi positifnya. Dan balik lagi buat teman-teman juga yang mau mencoba mendaki gunung, alangkah baiknya ya kalau misalkan lu pemula, naiklah bersama orang yang berpengalaman, karena di gunung itu kita bukan ke taman kanak-kanak, tapi lu situ kayak mau berperang nih, apa nih, bekal lu nih mau berperang nih. Kalau lu nggak punya bekal, lu mati medan perang. Tapi balik lagi, namanya ajal, namanya umur, kita nggak ada yang tahu ya, nggak ada di kalender ya. Bagaimana kita mengantisipasinya ya, teruslah kita berbuat baik ya kan. Apalagi kalau kita berada di tempat manapun, attitude dan sopan santun perlu banget dijaga. Ya mungkin itu aja sih dari gua, dan cerita dari obat ini bisa menjadikan pelajaran bagi teman-teman semua. Thank you banget nih Bat sekali lagi ya. Oke, thank you banget nih. Nah buat kalian semua, dan buat kalian semua nih, jangan lupa nih ditengok channel dari Selatan Jakarta. Di situ juga menceritakan cerita-cerita pengalaman pendakian horor, urban legend juga. Wah itu lu simak lah di channel Selatan Jakarta. Dari apa nih Bat? Insya Allah kalau misalkan nanti monet itu bakal sebagian penghasilannya buat yang membutuhkan. Nah tadi yang pernah dijelaskan sama Obat, mungkin teman-teman udah mendengar. Semoga berkabat ya. Amin. Oke. Saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.